program beasiswa Fulbright Visiting Scholar yang saat ini menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran yaitu 1 November 2024 mendatang. Artinya ada waktu kurang lebih 2 minggu lagi ya dari sekarang untuk mendaftarkan diri ke program tersebut. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan di Pusat Urusan Internasional, yaitu kami secara dekat sudah berkontakan dengan Dr. Yifitriana Amir untuk bisa finalisasi acara ini. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan alumni program Fulbright Visiting Scholar. Ada Dr. Yohana Nurlita dari Universitas Riau dan juga kepada Dr. Abdul Hadi dari UIN Suskaryau yang turut menjadi pembicara untuk membagikan tips dan juga pengalaman di acara pada siang atau sore hari ini. Langsung saja, berikut ini kami akan memulai untuk penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Paparan ini kami telah persiapkan khusus untuk Anda. Oke. Baik, langsung saja saya akan memulai untuk paparan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Ini merupakan kesempatan bagi staf pengajar universitas, pejabat Kementerian Luar Negeri, atau pejabat pemerintah lainnya, dan staf di profesional di berbagai kalangan untuk melaksanakan riset di Amerika Serikat. Oke, sebentar ada sedikit kendala untuk PowerPoint yang saya sampaikan. Saya akan menggantinya terlebih. Ya. Itu Ibu. Kabarin, Bu. Iya. Biar belum lagi. Kita sambil Baik. Oke. Ya. Nah, program Fulbright Visiting Scholar itu merupakan kesempatan bagi warga Indonesia untuk melaksanakan riset pasca doktoral selama 3 hingga 6 bulan, di mana preferensi akan diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan, namun belum Mohon memiliki izin, Bu pengalaman Mita, sebentar kami ada substansial. kendala mati lampu. Oh, baik, Bapak. udah connect internetnya. Oke, baik. Jadi sekarang sedang memakai genset ya, Pak Hendra ya. Oh iya, oke, udah online lagi. Silakan Bu Mita. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini adalah apa ya? The beauty of online event ya. Namun kita terus tetap melaksanakan acara ini. Semoga tidak ada gangguan kendala teknis lainnya sehingga informasi paparan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, saya lanjutkan ya untuk paparannya. Jadi program Fulbright Visiting Scholar itu memberikan preferensi kepada mereka yang memenuhi persyaratan yang belum memiliki pengalaman substansial di Amerika Serikat. Di mana tujuan utamanya itu adalah melakukan riset pasca doktoral, bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktoral. Namun, misalkan selama berada di Amerika Serikat terdapat konferensi-konferensi atau seminar atau workshop yang relevan dengan bidang studi Anda, dan Anda ingin berpartisipasi tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan. Persyaratan umumnya adalah sebagai berikut. Merupakan warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih, sanggup menyelesaikan penelitian, dan kembali ke Indonesia setelah penelitian berakhir. Yang bisa melamar adalah mereka yang sudah memiliki gelar S3 atau gelar lainnya yang setara. Program ini juga dapat dilamar oleh mereka yang mungkin belum memiliki
jenjang S3, belum memiliki gelar S3, namun mereka memiliki pengalaman profesional lainnya. Misalkan yaitu mereka berprofesi sebagai dokter, pengacara, atau mereka yang bergerak di bidang seni dan bidang lainnya. Lalu untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar ini, walaupun nanti di Amerika Serikat, tidak perlu skor kemampuan bahasa Inggris. Namun tentu kemampuan bahasa Inggris harus dapat tercerminkan dari semua dokumen yang Anda kirimkan. Seperti contohnya formulir aplikasi, lalu nanti seleksi wawancara akan berlangsung dalam bahasa Inggris, dan korespondensi dengan Aminef pun dalam bahasa Inggris. Kami juga mengharapkan calon pelamar itu sudah menghubungi atau mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat. Dalam hal ini, tidak perlu sudah harus ada letter of invitation dari sana. Kalau memang sudah ada, boleh silakan disertakan di dalam formulir aplikasi Anda. Nah, mungkin saya ingin bertanya ya kepada rekan-rekan yang hadir di ruangan acara, bisakah dibagikan apabila Anda melamar program Fulbright Visiting Scholar ini, Anda ingin melaksanakan riset pasca doktoral di mana? Bolehkah? Apakah ada yang berkenan untuk membagikan apa yang sudah dilakukan atau siapa sajakah yang sudah dihubungi saat ini? Ada? Silakan. Oke, silakan. Nggak bisa nyari yang nggak bisa. Bagaimana? Ada Oregon University. Oh, oke. Mengikuti jejak Dr. Yuwana Nurulita ya di sana. Tentu boleh sekali. Kalau memang relevan, tentu Oregon State University dapat dijadikan tujuan. Nah, yang ingin kami juga sampaikan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar ini, Anda tidak wajib berafiliasi dengan kampus di Amerika Serikat. Anda juga bisa memilih institusi-institusi lainnya yang sekiranya relevan untuk tujuan riset Anda. Jadi, misalkan para pelamar atau alumni program Fulbright Visiting Scholar ini ada yang berafiliasi dengan Departemen Dalam Negeri di Amerika Serikat yang berkaitan dengan pengelolaan obat-obatan. Ada juga yang dengan Departemen Agriculture. Ada yang juga dengan Smithsonian Institute. Jadi, bisa memilih di luar universitas sepanjang memang institusi yang dipilih tersebut relevan dengan rencana riset Anda. Lalu kami juga lebih mempertimbangkan mereka yang sekiranya memiliki rencana menyelesaikan dan mempublikasikan penelitian setelah program. Nah, untuk hal yang terakhir ini, publikasi penelitian itu tidak harus dilakukan langsung setelah program selesai. Jadi, boleh nanti dilanjutkan terlebih dahulu penelitiannya apabila memang masih perlu berlangsung setelah Anda pulang ke Indonesia, lalu penelitiannya dilakukan beberapa bulan kemudian. Lalu sekarang kita membahas siapakah yang sekiranya tidak memenuhi persyaratan, yaitu mereka yang sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat saat Fulbright Visiting Scholar ini menerima aplikasi dari warga Indonesia. Lalu, atau mereka adalah seseorang yang memiliki status permanent resident atau saat ini tinggal di Amerika Serikat. Atau mereka pernah menerima visa Amerika Serikat tipe J1, kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir, dan telah menerima beasiswa Fulbright dalam 5 tahun terakhir. Nah, apa sajakah fasilitas beasiswanya? Kami akan memberikan berbagai fasilitas, yaitu selama mengikuti program di Indonesia, Anda akan diberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku untuk berbagai keperluan. Misalnya, Anda saat ini berdomisili di Riau, lalu setelah itu perlu datang ke Jakarta untuk seleksi wawancara beasiswa, atau misalkan perlu wawancara visa Amerika Serikat di konsular di Jakarta, maka kami akan menanggung komponen-komponen ini.
Dan saat mengikuti program di Amerika Serikat, kami akan memberikan tunjangan hidup bulanan, tunjangan profesional, serta biaya laboratorium dan penelitian jika diperlukan. Termasuk juga diantaranya adalah asuransi kesehatan dan tiket pesawat pulang pergi. Nah, misalkan sebagai gambaran ya, ingin pergi penelitian ke Oregon State University, maka Anda akan ditanggung untuk penerbangannya itu dari Riau, Riau ke Jakarta, Jakarta hingga ke kota terdekat yang direkomendasikan oleh Oregon State University. Lalu setelah selesai penelitian akan diberikan tiket pulangnya sesuai dengan rute. Jadi itu adalah cakupan fasilitas programnya. Untuk Anda yang melamar program ini, penelitian itu bisa dimulai paling cepat adalah di bulan Agustus atau September 2025 dan selambatnya Januari 2026. Penelitian 3-6 bulan tersebut harus diselesaikan selambatnya 31 Mei 2026. Bagaimanakah caranya menentukan periode penelitian? Tentu harus ada kecocokan jadwal ya, antara jadwal Anda di Indonesia dan juga jadwal dari research advisor Anda yang ada di Amerika Serikat. Silakan ditentukan, yang penting masih masuk dalam periode ini. Lalu untuk mendaftar, silakan mengisi formulir aplikasi daring dan menyertakan beberapa dokumen lainnya seperti contohnya esai project statement, bibliografi, 3 surat rekomendasi, transkrip akademis, dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya. Dalam hal ini, Anda perlu mencantumkan dari jenjang S1 hingga S3. Lalu fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku, bisa menggunakan KTP, paspor, ataupun SIM. Kalau sudah punya LOI atau Letter of Invitation, boleh silakan dilampirkan juga. Dan yang terakhir adalah CV dalam bahasa Inggris, maksimal 6 halaman. Tenggat waktu pendaftaran adalah 2 minggu dari sekarang di 1 November 2024. Cara mendaftarnya, nanti silakan akses tautan laman Aminef, www.aminef.or.id. Nanti Anda akan bisa mendapatkan tautan aplikasi daring. Saya akan bantu untuk membagikan layar saya untuk informasi lebih lengkapnya. Lalu nanti silakan membuat akun. Dan pembuatan akun ini silakan nanti masukkan alamat email Anda, password, lalu setelah itu Anda perlu mengisi registrasi data awal yang diperlukan, barulah nanti akan terbuka formulir aplikasi secara keseluruhan, di mana nanti terdapat sections atau bagian-bagian yang Anda perlu isi untuk bisa mengunggah bibliografi, project statement, dan lain-lain sebagainya. Kami juga ingin membagikan catatan penting untuk formulir aplikasi daring. Mohon untuk klik save dan perbarui formulir aplikasi serta dokumen tersebut hingga batas waktu, yaitu 1 November. Namun, kami sangat menyarankan untuk tidak menunggu hingga 1 November untuk klik tombol submit. Karena tentunya formulir aplikasi ini akan diakses oleh mereka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi, kita perlu menghindari juga ya adanya potensi gangguan internet yang mungkin terjadi. Jadi silakan isi mulai sekarang, disimpan, lalu setelah itu mungkin besok atau akhir pekan ini silakan dikunjungi kembali. Nanti kalau sudah lengkap, silakan klik submit, yang artinya Anda sudah tidak bisa melakukan editing lagi di dalam formulir aplikasi Anda. Nah, untuk informasi terkini, boleh silakan mengikuti kami di media sosial. Kami ada di Facebook, Twitter, dan juga ada X atau Instagram. Kalau ada pertanyaan, boleh kita sebentar lagi memasuki sesi tanya-jawab hingga nanti pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kalau misalkan pertanyaannya muncul setelah acara, boleh menghubungi rekan kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar Anda. Ini merupakan fitur yang kami tawarkan kepada calon aplikan sejak awal 2024. Silakan dipergunakan fitur tersebut apabila Anda memiliki pertanyaan seputar program Fulbright Visiting Scholar ataupun program beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef. Kami akan respon pertanyaan-pertanyaan Anda
pada hari dan jam kerja. Karena nanti untuk pesan WhatsApp ini Anda akan terkoneksi dengan salah satu staf Aminef. Jadi tidak dengan kecerdasan buatan ya. Karena nanti akan ada real person yang berada di belakang WhatsApp ini. Nah, sedikit informasi tentang program Fulbright di Indonesia. Program ini ditawarkan sejak tahun 1952 dan terdapat 4.600 orang alumni Indonesia yang berangkat ke Amerika dan orang Amerika yang datang ke Indonesia. Mereka menjalankan berbagai kegiatan, studi, penelitian, termasuk salah satunya adalah penelitian pasca doktoral ini, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan kegiatan lainnya. Sekaligus mengusung visi dan misi, yaitu mendekatkan hubungan antara kedua negara. Aminef sendiri merupakan yayasan nirlaba dwi bangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Kami dibentuk pada tahun 1992, dan tugas kami adalah mengelola beasiswa Fulbright dan beasiswa lainnya di Indonesia yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Fulbright Visiting Scholar merupakan satu dari 9 program Fulbright yang kami kelola untuk warga negara Indonesia. Untuk program Fulbright lainnya, silakan nanti masuk ke laman Aminef untuk informasi selengkapnya. 9 program Fulbright itu termasuk dengan 2 program baru yang ditawarkan sejak tahun 2024, yaitu Fulbright Kennedy Center Fellowship dan Fulbright National Archive Heritage Science Fellowship. Selain beasiswa Fulbright, kami juga mengelola 2 program fellowship lainnya, yaitu Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange Program. Program Fulbright sendiri itu merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka dari pemerintah Amerika Serikat yang ditawarkan di lebih dari 160 negara, termasuk Indonesia. Berikut ini kami ingin membagikan beberapa alumni dari program Fulbright Visiting Scholar. Nah, tentunya Universitas Riau bukanlah institusi yang asing ya bagi program ini karena tercatat sudah ada 7 orang alumni program Fulbright Visiting Scholar. Mereka adalah Dr. Rudy Hendra, Dr. Iwana Nurulita, Dr. Lazwadi, Dr. Zetra Hainul Putra, Dr. Saktioto, Dr. Monita Olivia, dan Dr. Muhammad Yusa. Yang 2 terakhir ini adalah mereka yang akan atau sedang melaksanakan riset pasca doktoral di Amerika Serikat pada tahun fiskal 2024. Jadi, kami harap Anda bisa mengikuti jejak mereka. Selain mereka yang berasal dari Universitas Riau, beberapa Fulbright Visiting Scholar lainnya ada Dr. Haidar Bagir, Andreas Harsono, Profesor Pratiwi Sudarmono, Profesor Mokhtar Pabotinggi, Dr. Dikorita Karnawati, Dr. Baskara Wardaya, Profesor Nasardin Umar, dan Profesor Tian Belawati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami harapkan informasi ini bisa mengantarkan Anda untuk menjadi penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar berikutnya. Selanjutnya, kami akan kembalikan kepada rekan-rekan yang berada di ruangan. Silakan, Pak Hendra dan Ibu Fitri. Oke, baik. Terima kasih Bu Mika atas penjelasannya. Kita persilakan kepada peserta untuk bertanya. Ini untuk kita. Setelah sekali lagi. Boleh jawab aja dulu. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Nah, Pak Rizky mungkin, Pak Rizky yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Pak Rizky. Selamat sore Bu Mita. Selamat sore, Pak Rizky. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan atas materi Fulbright Visiting Scholar. Perkenalkan saya Rifki. Saya merupakan dosen baru ya di Universitas Riau. Sebelumnya saya sebenarnya ikut acara ini terkait untuk studi S3 Pak. Tapi karena tadi juga dapat materi dari Bu Ana yang kebetulan dari Visiting Scholar, saya juga dapat insight baru nih terkait apakah nanti juga apply Visiting Scholar dan lain-lain Pak. Nah, tadi juga sebetulnya ada pertanyaan untuk Bu Ana dan juga mungkin dari Mbak Mita bisa bantu untuk
respon. Jadi yang saya ingin tanyakan pertama adalah apakah Fulbright Visiting Scholar itu dikhususkan untuk yang profesor tadi atau setara sebelumnya? Sementara di sini kan mungkin ada yang tertarik nih dari jenjang yang belum S3 seperti itu. Mungkin tadi bisa diperjelas lagi Mbak, satu. Terus kedua, apakah Fulbright Visiting Scholar ini mengcover biaya apa saja? Khususnya apakah keluarga juga ada tercover? Satu atau dua orang mungkin seperti itu. Dan juga ini sih, saya ini mungkin agak di luar sih, Mbak atau Bu Nana juga. Jadi kan tadi ada Bu Nana pemaparan tentang potensial kandidat sebagai dari penerima grant dari Fulbright dan lain-lain. Apalagi visa Amerika ini agak susah seperti itu. Nah, apakah sekarang kan lagi ada bukaan untuk diversity visa? Apakah terkait dengan hal tersebut kita bisa memanfaatkannya? Khususnya yang ada rencana untuk studi S3 ke Amerika seperti itu. Izin ini sebenarnya masih tahap awal persiapan. Dulu saya sudah mencoba YC ini sebetulnya, tapi belum berkesempatan karena sedang luar kota, jadi tidak bisa wawancara ke Medan kebetulan itu. Lagi di Jogja seperti itu sih. Sebelumnya terima kasih untuk meminta. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Ada 3 pertanyaan, saya akan mencoba menjawabnya ya. Nah, untuk Anda yang ingin melamar program Fulbright Visiting Scholar, program ini juga menerima aplikasi dari mereka yang belum memiliki jenjang S3. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang merupakan profesional yang memiliki pengalaman yang cukup. Siapa sajakah mereka? Bisa jadi mereka adalah seorang pengacara, dokter, atau misalkan akuntan ya, akuntan. Nah, itu mereka bisa melamar. Seperti tadi salah satu yang Anda simak, salah satu alumni kami adalah Bapak Andreas Sarsono. Beliau adalah aktivis hak asasi manusia, belum memiliki S3, namun track record-nya pada bidang tersebut itu sudah banyak. Jadi, kalau belum S3, tidak apa, silakan melamar program Fulbright Visiting Scholar dan sebutkan pengalaman profesional yang relevan untuk bisa dipertimbangkan oleh panitia seleksi. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Adapun untuk pertanyaan yang kedua mengenai pembiayaan untuk keluarga, program Fulbright Visiting Scholar ini memberikan beasiswa bagi penerimanya, namun tidak ada tambahan biaya hidup untuk anggota keluarga inti yang dibawa serta. Siapakah anggota keluarga inti yang dimaksud? Nah, mereka adalah suami atau istri dari si penerima beasiswa dan juga anak-anak yang berusia maksimal 21 tahun. Kalau misalkan mau membawa anggota keluarga, diperbolehkan, silakan. Dengan catatan, Aminef membantu dalam hal melamar izin tinggal dan pada saat melamar visa untuk bisa masuk ke Amerika Serikat saja. Kebutuhan-kebutuhan keluarga seperti biaya hidup, atau misalkan asuransi kesehatan, sekolah di mana, nah itu adalah hal-hal yang harus ditanggung atau diurus secara mandiri oleh penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar. Apakah ada penerima beasiswa kami yang membawa serta keluarga? Ada, banyak. Apakah ada yang tidak membawa? Ada juga. Jadi, porsinya itu kurang lebih sama. Nah, tentunya masing-masing orang itu memiliki pertimbangan yang berbeda-beda ya terhadap keputusan apakah mereka membawa keluarga atau tidak selama menjalani program di Amerika Serikat. Lalu untuk pertanyaan ketiga mengenai diversity visa. Nah, untuk Anda yang melamar program Fulbright Visiting Scholar, nanti Anda akan melamar visa namanya visa J1. Visa J1 ini kategorinya termasuk ke dalam NIV atau Non-Immigrant Visa. Diversity Visa itu adalah program lotre dari pemerintah Amerika Serikat yang tujuannya adalah untuk menarik orang-orang yang berasal dari luar Amerika, dari beberapa negara yang ditargetkan, untuk menjadi permanent resident di sana.
Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang program diversity visa tersebut, sebaiknya nanti cari tahu informasinya lebih lengkap di laman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Jadi ini adalah merupakan dua hal yang berbeda. Begitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Ini nomor datang yang cantik. Oh, saudara. Ya, udah dijawab ya. Halo. Ya, ada ibu. Ya. Dari Ibu Nana ya. Oke, silakan mendengar. Oke, selamat sore Mbak Mita. Boleh lah ya nanya walaupun saya sudah menjalani prosesnya. Mungkin apakah kalau alumni ya yang sudah pernah dapat misalnya S2 S2, S3 atau seperti saya visiting scholar, tapi nanti setelah tadi kan kemarin ada syaratnya 5 tahun ya, 5 tahun setelah dapat Betul. sudah lewat itu 5 tahunnya, tapi ingin Ya. coba untuk bagian lain kan apa tadi ada beberapa ada yang baru juga kayaknya cukup menarik juga ininya programnya gitu ya, apakah boleh gitu ya. Nah lalu bidangnya seperti apa, apakah berubah atau gimana gitu. Kalau misalnya saya kemarin saya visiting scholar, saya research, nanti yang selanjutnya saya ingin coba mungkin yang ini ya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan lain-lain gitu. Apakah dimungkinkan nggak gitu? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk menerima beasiswa Fulbright, penerima beasiswa Fulbright sebelumnya itu boleh melamar beasiswa Fulbright ataupun beasiswa lainnya yang dikelola oleh Ambinef sepanjang bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi, misalkan Bu Nana sudah menjalani program Fulbright Visiting Scholar ini pada tahun 2019, lalu setelah itu di Universitas Riau mendapatkan amanah untuk memegang jabatan tertentu sehingga ingin meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan pada bidang tersebut, lalu ingin mencoba melamar program Hubert H. Humphrey Program yang dikelola oleh Aminef, maka hal tersebut diperbolehkan. Jadi silakan nanti dipenuhi semua persyaratannya, karena program Fulbright Visiting Scholar dan juga program Hubert H. Humphrey itu memiliki persyaratan yang berbeda. Jadi jawabannya adalah bisa. Izin bertanya Mbak Mita. Saya Dewi Ramawati, izin bertanya untuk apakah bisa kalau kita itu apply 2 skema sekaligus, yaitu yang satu tadi untuk visiting scholar dan yang satu lagi untuk yang leadership itu tadi. Boleh nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk Ibu Rahmawati yang ingin menimbang-nimbang untuk melamar lebih dari satu program, hal tersebut diperbolehkan. Dengan catatan, itu masing-masing program beasiswa memiliki timeline yang berbeda-beda. Jadi, tentu nanti misalkan terpilih untuk keduanya, maka yang perlu diambil adalah salah satunya. Sebagai gambaran, beberapa orang yang melamar program kami lainnya, contohnya adalah Fulbright Master's Degree untuk studi S2, ada beberapa orang yang secara bersamaan melamar untuk program Fulbright FLTA, menjadi asisten pengajar bahasa Inggris di Amerika Serikat. Sama-sama terpilih untuk seleksi wawancara, namun ketika sudah dipilih nantinya keduanya terpilih, begitu ya, untuk ke tahapan berikutnya tentu perlu dipilih salah satu dari dua yang didapatkannya tersebut. Jadi, demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, salam kenal lagi Bu Ita. Salam kenal, Bu Fitri. Biasanya kita ketemu di WA ataupun Zoom. Nah ini kita ketemu lagi.
Saya berharap sekali kita ke sini untuk sehingga kami bisa berkonsultasi secara private dan juga dalam kelompok kecil. Kemudian ini kita di UNRI ini ada dosennya sebagai profesional juga, contohnya dokter spesialis. Mereka ini kebanyakan tidak melanjutkan S3, tapi mereka ingin mempunyai pengalaman di luar negeri. Oleh karena itu saya sampaikan ada visiting scholar dari UNEF. Apakah bisa kita buat kelas khusus untuk para dokter spesialis tersebut? Karena minatnya sangat tinggi. Dan apakah ada orang atau dokter spesialis yang lulus visiting scholar ini di Indonesia? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Ibu Fitri. Untuk saat ini, pelamar program Fulbright Visiting Scholar itu memang kebanyakan adalah mereka yang berasal dari mereka yang sudah punya gelar S3. Jadi, jarang ada profesional yang melamar untuk program ini, itu secara statistik. Nah, apakah ada kemungkinan mereka bisa dipilih? Bisa sekali. Dengan catatan, apabila seorang dokter spesialis ingin melamar program Fulbright Visiting Scholar, maka perlu dipastikan bahwa penelitian yang nantinya dilaksanakan di Amerika Serikat itu adalah bukan penelitian yang sifatnya klinis, tapi penelitian yang sifatnya berbasis riset di laboratorium, lab research, gitu. Jadi jawaban kami adalah bisa. Nah, kalau ingin mengetahui siapa sajakah yang sudah menerima program beasiswa ini, itu semua informasinya ada di laman Aminef. Ini adalah informasi yang kami tampilkan untuk publik sehingga mereka yang ingin melamar program itu mendapatkan gambaran yang penuh tentang program ini. Berikut ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Silakan nanti masuk ke bagian ini, Grantees and Alumni, lalu klik yang Alumni Directory, klik yang bendera Indonesia. Di sini bisa mengetahui ada 3.300 nama penerima beasiswa asal Indonesia yang telah menjalankan program di Amerika Serikat dengan program beasiswa yang berbeda-beda. Nah, lalu silakan nanti sortir berdasarkan nama program beasiswanya. Program Fulbright Visiting Scholar itu memiliki skema yang berbeda-beda sehingga namanya pun di sini sedikit berbeda. Contohnya di sini ada Fulbright Indonesia Research Science and Technology Program Visiting Scholar. Ini juga program Visiting Scholar. Terus setelah itu ada program Visiting Scholar itu sendiri, dan juga ada skema yang didanai oleh Dikti melalui Dikti Funded Fulbright Visiting Scholar Program. Coba saya lihat lagi ya, cari lagi. Ini nama programnya banyak sekali karena program beasiswa Fulbright sudah ada di Indonesia sejak tahun 1952. Jadi namanya ini berbeda-beda. Coba saya lihat, cek lagi di sini. Ini agak susah ya, agak tricky untuk mencarinya. Namun kami harap rekan-rekan nanti bisa eksplorasi lebih lanjut di sini. Kalau ingin mengetahui siapa sajakah yang saat ini berada di Amerika Serikat, selain tadi ada 2 rekan dari Universitas Riau, informasi tersebut juga kami posting di bagian di sini. Grantees and Alumni, current grantees, lalu klik yang bendera Indonesia, Fulbright Visiting Scholar. Tahun ini lebih dari 30 orang yang mendapatkan beasiswa Fulbright Visiting Scholar ini, dan mereka berasal dari berbagai institusi. Mungkin untuk relevansinya, saya ingin menunjukkan nama scholar yang merupakan dari kalangan profesional ya, yaitu ada Dr. Iwanto Tirto Sudarmo. Ini adalah dari kalangan profesional. Terus setelah itu beliau bekerja sebagai independent researcher. Jadi ini adalah salah satu gambarannya. Lalu setelah itu untuk program beasiswanya sendiri nanti bisa dipelajari lebih lanjut di sini, Grants for Indonesians Programs. Lalu klik yang Fulbright Visiting Scholar, baru nanti akan keluar informasi tentang program
Fulbright Visiting Scholar seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan di bagian bawah sini ada tautan aplikasi daringnya. Ya. Sebagai informasi, untuk melaksanakan riset di Amerika Serikat, saat ini Aminef menawarkan 2 program yang berbeda, yaitu program Fulbright Visiting Scholar yang tenggat waktunya adalah 1 November. Program yang kedua adalah Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, di mana Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini memiliki profil yang sedikit berbeda, yaitu bagi mereka yang ingin melaksanakan riset yang berkenaan dengan kawasan ASEAN ataupun hubungan Amerika Serikat dan ASEAN, maka silakan mencoba untuk melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini. Tenggat waktu pendaftarannya adalah di 2 Desember. Sebagai informasi, sini ya tenggat waktunya. Sebagai informasi, pada tanggal 23 Oktober minggu depan, hari Rabu, kami akan menyelenggarakan sesi informasi yang menghadirkan 2 orang alumni program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Kalau Anda ingin mengetahui apakah bedanya antara Visiting Scholar dan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini, silakan bergabung bersama kami di acara tersebut. Informasi caranya akan kami posting segera dalam hari ini. Jadi semoga lebih memacu semangat ya untuk rekan-rekan bahwa untuk riset di Amerika Serikat ini ada lebih dari 1 cara. Jadi silakan demikian untuk dipertimbangkan. Demikian informasi dan jaga jawaban dari kami. Baik, terima kasih Bu Mita atas sinyalnya sangat lengkap sekali ya. Namun sebelum pertemuan kita berakhir dengan Bu Mita, saya akan bacakan sebuah pantun nih untuk Bu Mita. Ada kertas diberi berkat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Semoga peserta dapat memasukkan proposal Aminef, wahai sahabat, dan semoga kita tetap semangat. Amin, semoga tetap semangat. Ya. Selamat sore. Baik, rekan-rekan sekalian, satu pesan terakhir dari kami di Aminef, sebenarnya cukup singkat ya. Yang memisahkan Anda dengan Amerika Serikat cuma satu, formulir aplikasi. Jadi, mohon dipastikan untuk mengisi formulir aplikasi sebelum tenggat waktu pendaftaran, diisi dengan lengkap, ya, sesuai dengan apa yang di-request, diminta, dipersyaratkan. Jadi, silakan isi formulir aplikasi. Kalau bisa, jangan menunggu akhir 1 November pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya, karena kita tentunya harus mengantisipasi mungkin ada gangguan internet atau traffic lebih sedang penuh begitu. Jadi silakan aplikasi sebaiknya dan pergunakan 2 weekend ya, 2 akhir pekan mulai dari sekarang untuk fokus pada hal tersebut, dan kami harap acara yang Anda ikuti sore ini juga bisa membantu. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan di Universitas Riau yang telah mengundang Aminef untuk turut hadir di acara ini, dan kami mengucapkan juga sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Iwana Nurlita dan juga Dr. Abdul Hadi yang telah hadir mewakili alumni Fulbright Visiting Scholar membagikan pengalaman Anda. Demikian dari saya, Pak Hendra, dan juga Ibu Fitri, dan juga rekan-rekan lainnya. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin nanti ya, waktu orientasi prakeberangkatan Fulbright Visiting Scholar. Amin. Amin. Oke, baik. Saya mohon izin untuk mengakhiri Zoom meeting ini. Selamat sore semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bu Mita ya. Oke, terima kasih Bu Mita. Ini izin juga lihat ya. Siap.